Selain saudara, kita kembali lagi ke dalam negeri. Yang juga menjadi sorotan dari dalam negeri adalah lanjutan sidang kedua kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sidang kedua hari ini mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang disampaikan oleh Ahok dan kuasa hukum dalam sidang perdana Selasa minggu lalu. Hasilnya, jaksa menolak semua eksepsi dari terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Usai persidangan kedua, ada jurnalis Kompas TV Friska Clarissa yang meminta pendapat dari tim kuasa hukum Ahok yang menanggapi tentang penolakan jaksa atas semua eksepsi dari Ahok. Agenda sidang pada hari ini adalah tanggapan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan yang pada persidangan pekan lalu dibacakan oleh pihak terdakwa langsung Basuki Cahayapurnama dan juga pihak penasihat hukum terdakwa. Dalam tanggapan dari jaksa penuntut umum tadi dinyatakan pada intinya menolak seluruh nota keberatan yang diajukan, yang dibacakan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Lalu apa tanggapan dari tim kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Penasihat Hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama, yakni Sira Prayuna. Pak Sira, selamat siang. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam persidangan tadi kan dari jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum. Kita akan bahas poin per poin. Yang pertama, poin eksepsi yang diajukan, yang dibacakan oleh Pak Ahok, dikatakan bahwa niat dari perbuatan ini tidak bisa dijadikan jawaban dalam eksepsi. Ya, saya kira eksepsinya Pak Basuki Cahayapurnama itu kan harus dilihat dalam konteks bagaimana publik bisa memahami tentang jalan pikirannya terkait dalam peristiwa 27 September itu, sehingga beliau menyampaikan hal itu di hadapan persidangan pada pembacaan nota keberatan pada eksepsi. Nah, kenapa itu penting dilakukan? Agar di dalam melihat satu konstruksi hukum bahwa tuduhan yang disampaikan kepada Basuki ini adalah tuduhan yang sangat prematur, di mana Pak Basuki tidak memiliki satu niat untuk melakukan penistaan terhadap agama atau golongan tertentu. Nah, sehingga beliau menyampaikan itu. Nah, tetapi kalau jaksa kemudian di dalam pendapatnya mengatakan bahwa itu sudah masuk dalam pokok perkara, kami sudah bisa prediksi. Lalu juga hal lain, waktu eksepsi kan dikatakan oleh tim penasihat hukum bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum ini prematur. Sementara tadi dibantahkan oleh jaksa penuntut umum tidak prematur karena sudah ada pertimbangan pembuktian juga dari tahap penyidikan sampai saat ini. Iya, saya kira prematur, jaksa itu kan tidak dalam konteks proses penyelidikan penyidikan, tetapi kita mau mengingatkan bahwa jangan ada proses penegakan hukum itu dilakukan atas dasar semata-mata tekanan publik gitu loh. Nah, itulah yang kita ingatkan. Bagaimana coba bayangkan proses penyidikan begitu cepat luar biasa sampai pelimpahan ini, sehingga di dalam menyusun dakwaan itu bisa harus cermat. Meskipun limitasi waktu diatur dalam KUHP, tetapi penelitian 826 berkas perkara itu kan bukan sesuatu yang mudah. Dan pekan depan akan persidangan berikutnya putusan sela dari satu hukum. Apakah optimistis memang putusan sela ini akan mengabulkan eksepsi dari? Ya, saya tidak ingin mendahului lah. Kita tunggu aja nanti apapun putusannya kita harus hormati. Ya, oke. Banyak Pak Sira Prayuna, ketua dari tim penasihat hukum Basuki Cahayapurnama. Menurut rencana sidang akan digelar kembali Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela yang nantinya akan berbunyi akan eksepsi dari terdakwa ini diterima ataukah ditolak. Jika eksepsi dari terdakwa ini diterima, artinya persidangan ini berhenti, tidak berlanjut ke pembahasan pokok perkara. Sementara sebaliknya, jikalau eksepsi ini ditolak oleh majelis hakim, maka persidangan akan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara, dalam hal ini pembuktian baik itu penghadiran saksi, fakta maupun ahli dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Friska Clarissa, Rizky, Kompas TV, Jakarta. Sidang yang melibatkan Basuki Cahayapurnama ini masih terus berlanjut.
lanjut akan melanjutkan kembali. Sementara itu, saudara, terkait dengan keputusan Mendagri untuk memberhentikan sementara Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama meminta keputusan menunggu proses sidang selesai. Hal ini disampaikan oleh Ahok setelah melakukan kampanye bersama di Gedung Smesco Jakarta Selatan hari Senin. Ahok menyatakan bahwa jika vonis terhadap dirinya dilakukan di bawah 4 tahun, maka dirinya tidak perlu untuk dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Begitulah Ahok meminta Mendagri untuk menunggu keputusan sidang. Hal ini terkait dengan status terdakwa yang disandang Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama. Kalau ini kita bicara mengenai tahapan berikutnya dari sidang lanjutan yang melibatkan Basuki Cahayapurnama Gubernur Nonaktif. Kali ini kita akan bahas lagi ya bersama dengan Asep Iwan Iriawan yang akan membahasnya dan juga memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sebenarnya proses selanjutnya dari sidang kasus dugaan penodaan agama. Cukup mengagetkan sebenarnya Mas Asep pada saat tim dari Ahok ini mengatakan ya sudah kalau ditolak oleh jaksa ya kita biasa-biasa aja, toh masih ada tahapan selanjutnya tanggal 27 nanti. Ini cukup mengagetkan sih. Jadi sekarang kan baru eksepsi atau keberatan. Yang seharusnya kan hari ini tapi minggu lalu. Minggu lalu, sekarang pendapat. Nah sekarang kan ketika misalkan dia udah berangkat belum ditolak kan, nunggu keputusan minggu depan. Jadi kalau nunggu keputusan jadi minggu depan tuh bisa ditolak atau tidak patut terima atau diterima. Nah sekarang kalau memang tuh katakanlah dalam tanda petik ditolak atau tidak patut terima, tuh perkara masih banyak. Ini kan baru formalitas. Keberatan tuh eksepsi masih bener nggak bikin surat dakwaan itu jelas, cermat, lengkap nggak gitu. Nah, yang penting kan nanti substansinya. Kan persoalan yang akan dipersoalkan sidang tuh apakah pernyataan Pak Ahok 27 September di Kepulauan Seribu itu menodai agama atau tidak? Memiliki niat untuk menodai agama. Niat atau kesengajaan, gaya atau obstetrik ya, jadi kesengajaan unsurnya semua. Itu harus dibuktikan. Itu yang penting. Kalau sekarang mah hanya dakwaan jaksa tuh secara formal benar apa enggak itu aja kok. Makanya tadi ketika kuasa hukum menyatakan biasa-biasa saja karena tidak ada pengaruhnya terhadap nanti berjalannya sidang di minggu depan artinya ya. Yang penting kan bagi penasihat hukum yang penting terbukti nggak perbuatan di materi perkara kan. Substansinya materi akan dibuktikan di persidangan oleh saksi baik dari jaksa, dari JPU maupun dari penasihat hukum nantinya kan. Berarti apa selanjutnya yang bisa kita nantikan nanti kalau di sidang minggu depan artinya Selasa depan? Nah, Selasa depan kan ada putusan ya. Putusan bisa saya bilang bisa keberatannya dibenarkan, artinya diterima. Mungkin kita kan nggak tahu kan kewenangannya majelis hakim. Bisa juga tidak dapat diterima. Bahwa itu bukan materi eksepsi. Udah misalkan materi pokok perkara. Jadi ya paling gampang ditolak lah gitu kan. Kalau ditolak ya langsung perkara pemeriksaan saksi, pembuktian. Tapi terhadap penolakan entah diterima atau ditolak masih ada upaya hukum namanya perlawanan. Tapi kalau perlawanan di jaksa bisa diberhentikan perkara, diperiksa dulu PT. Tapi kalau yang dari terdakwa nanti baru bersama-sama dengan pokok perkara waktu banding. Tadi Anda juga mengatakan, Pak Asep mengatakan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan oleh hakim sepanjang perjalanan sidang ini. Nah, sorotan juga kepada independensi dari hakim itu sendiri. Kita lihat bahwa bagaimana kasus ini terutama menyorot banyak sekali perhatian dari publik. Tentunya yang diharapkan adalah hakim bagaimana bisa independen dalam memutuskan. Sekali lagi, hakim itu kan ICSPR mengatakan 3, kompeten, imparsial, independen, ya tidak boleh memihak, bebas, ya dan punya kewenangan. Jadi hakim tidak pernah berpikiran di luar sidang. Yang penting sekarang materinya eksepsi kan, keberatan. Apakah jaksa sudah nyusun benar atau enggak dakwaannya satu untuk eksepsi? Untuk nanti kalau katakan sekali ditolak misalkan, apakah di perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak? Independensinya di situ, imparsial itu dia nggak akan ngaruh. Mau di luar mau teriak-teriak, mau nunging, mau terontak, mau salto juga nggak ada urusan. Sekarang saya berkali-kali namanya Budi itu, ini Budi ini Bapak Budi gitu kan. Jadi ya udah tulisannya cuma itu. Ya Budi dan kawan-kawan ini, majelis ini, siapapun hakim dimanapun itu asasnya 3 tadi, kompeten, imparsialitas, independen. Jadi tidak akan terpengaruh. Berarti memang gitu. Sudah teruji ya, walaupun memang desakan dari luar yang kita tahu bahwa memang sudah 2 kali sidang ini kan memang cukup ramai ya, banyak juga mengundang masyarakat untuk berkomentar, apalagi juga cuitan di sosial media juga luar biasa sekali, terus desakan masyarakat di luar ruang sidang juga luar biasa. Mau tahu kenapa saudara Budi itu teruji? Jadi untuk sidang pertama saya pikir dia tuh datang dikawal sama polisi. Saya baru tahu beberapa hari kemudian saya ketemu di Bandung uji tingkat doktoral ya. Apa yang terjadi? Jadi saudara Budi ini turun dari busway, turun di Gajah di Plaza itu kan, turun
masuk malah nggak bisa masuk, disangkanya penonton. Nah, akhirnya dikasih tahu sama satpam, itu mengujinya, yang mau sidangnya. Nah, terus santai aja yang demo di depan nggak tahu, padahal yang harusnya demo kan ketua majelis, yang demo nggak tahu itu ketua majelisnya. Satu, kedua kita ke Bandung. Iya. Orang bukan udah mengenal mukanya kan, ini Herman Pelani KW2 kan, gitu. Maaf ya Bu, sorry kalau nonton, karena itu teman saya. Ini biar channel jangan terlalu serius, suka marah kalau serius sama saya. Oke. Tahu nggak di Bandung itu di kampus saya tempat nguji, ada majelis Ahok. Dia bilang siapa majelis Ahok? Saya juga nggak kenal Ahok siapa. Cuek aja dia ketawa, makanya di pinggir jalan, biasa-biasa aja. Artinya ada hal sesuatu yang udahlah itu urusan kantor di kantor. Saya lihat di fakta persidangan berkas, saya nggak ada urusan. Jadi benar-benar memisahkan apa yang menjadi urusan di pekerjaan secara profesional, tapi juga sebagai pribadi tidak terganggu sama sekali ya. Jangankan orang luar. Saya boleh tanya, itu hakim tuh kalau hakim yang benar ya, istri, anak tidak tahu, batur sekasur, batur salembur, batur segubernur tidak akan ada yang tahu. Tidak akan dibahas di meja makan di rumah gitu ya? Boleh di meja makan sama makanannya, dia kalau makan paling banyak. Tapi itu Itu lain dari majelis hakim nih ya. Benar. Makanya kalau kita bicara soal penegak hukum atau hakim kan juga banyaknya yang akhirnya mempertanyakan, aduh ini independensinya seperti apa. Tadi Mas Asep juga sudah menceritakan bahwa memang independensi hakim untuk sidang Ahok ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi jika kita bicara soal saksi ahli yang kemungkinan akan nanti dihadirkan, seberapa kuat akhirnya ini bisa menunjang Jadi persidangan? fakta persidangan tadi kan pertanyaannya Betul. apakah Ahok penodaan terhadap Ahok atau tidak, parameternya alat bukti. Alat bukti cuma limitatif, ya 5 yang sah. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Sekali lagi, saksi dia dengar, keterangan ahli yang punya pengetahuan supaya menjernihkan persoalan. Bahasa Dan hakim misalnya tidak tadi. terikat oleh keterangan ahli. Sekali lagi, hakim tidak terikat oleh keterangan ahli. Sekarang kan banyak ahli berpendapat, pendapat sesuai dengan pendapatan. Ahli bersaksi, saksi berahli itu udah budaya sekarang. Kalau saya ngomong gini orang kampus marah karena penghasilannya hilang, ya. Karena mereka selalu kan bikin teori baru kan, ingin tampil beda gitu kan. Bagi hakim nggak ngaruh. Hakim mah lihat fakta persidangan, dia bisa menafsirkan, dia bisa berargumentasi, dia bisa mengkonstruksikan. Inilah perbuatannya, ini fakta, ini parameternya masuk nggak? Kalau cocok ya sudah, kalau nggak cocok ya udah. Pasalnya gini, unsur terpenuhi dihukum, unsur tidak terpenuhi tadi kesengajaan tidak terpenuhi bebaskan. Maka sering katakan putusan hakim bebas, lepas, dilapas, dihukum, tewas. Dalam kasus apa? Tuntas semuanya. Dalam kasus apa Tuntas, Pak Asep, kalau misalnya nanti ketika setelah mendengarkan keterangan ahli dari kedua belah pihak, dari kuasa hukum terdakwa dan juga dari jaksa, hakim kemudian merasa perlu bahwa saya memerlukan ahli Ini. sendiri. Kan sekarang membuktikan apakah sidang itu mengadili terdakwa, itu Pak Ahok, apakah Ahok berbuat atau tidak. Mereka meyakinkan kan? Ini meyakinkan. Hakim tinggal menilai apakah ini ahli dari terdakwa, ahli dari PU, meyakinkan enggak? Nah, kalau nggak yakin, hakim nggak terikat, terserah. Kan hakim itu menilai alat bukti, kewenangan ada pada hakim. Kalau hakim nggak diyakinkan oleh jaksa, ya dia nggak yakin, bebaskan. Kalau hakim yakin, ya hukum. Itu aja persoalannya. Gampang kok jadi hakim, tinggal multiple choice kok. Itu ngancing aja. Batasan hakim yang suka bikin usaha apa? Kan hakim punya kepentingan. Tadi ada sungkem, ada S3. Bukan tingkat doktoral, sungkem saji sowan. Oh, sungkem saja itu. sowan itu yang bahaya Itu ya. yang bahaya, itu yang menandai hukum kita berarti itu kan. baik. Di agama yang saya anut, agama pun yang anut, neraka paling bawah. Mereka paling bawah. Karena Oke. begitu pada kiamatnya yang bertanya siapa? Petugas agama. Kamu yang halal jadi haram, jadi haram. Yang kedua hakim. Hakim suka jual, neraka ditendang sama malaikat. Putuskan mana yang adil, artinya ini bisa diharapkan dari independensi hakim yang sedang menangani kasus. Maka sekarang saya seorang anak bangsa, saya ngajak semua hormati putusan peradilan, kita kawal. Apapun putusan hakim ini harus dihormati. Sudahlah sama anak bangsa, jangan ada demo-demo di luar. Lebih baik kita diskusi di kampus. Kampus saya kosong, rumah saya kosong. Ayo kita diskusi rame-rame. Serahkanlah kepada majelis. Tahu di situ ada penuntut umum, ada terdakwa, dan kita monitor kemarin masalah Ya. surat kuasa. Jelas juga kan? Oke. Edukasi soal hukum artinya. Soal hukum Terima kasih artinya. Pak Asep sudah Pak Asep, bergabung bersama terima kasih kami. banyak. Tapi tadi ada undangannya, rumahnya kosong, kampusnya kosong, tapi disediakan makanan nggak? Dimarahin sama mama, papa. Edukasi hukum ada terbuka untuk siapa saja ya. Makanya kita juga harus menghormati nanti keputusan hakim. Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa depan ya. Nanti saya jeda juga kita masih akan lanjut. Saudara, ada pro kontra yang timbul dari warga Probolinggo. Ini kaitannya dengan rencana pengosongan dan penutupan Padepokan Dimas Kanjeng.